Sekali lagi, selamat malam bagi kita semua malam hari ini yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat-sehat diberkati Tuhan. Dan pada malam hari ini kita ada di dalam ibadah Presko. Mari kita bersuka cita oleh karena Tuhan. Mari kita angkat pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya kita sebelum itu kita minta urapan dari Roh Kudus supaya ibadah ini bukan ibadah biasa tetapi ibadah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya.
berkati kami Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Ya, untuk Yesus. bisa beribadah kepadamu Tuhan, Benar, memuji Bapa. memuliakan namamu ya Amin. Bapa. Urapi kami setiap kami Ya, yang ada di Bapa. tempat ini, baik yang lewat online Tuhan. Ya, Kiranya Engkau memaafkan segala kesalahan-kesalahan Bapa, kami Engkau Bapa. mengampuni segala Layakan pelanggaran kami Tuhan untuk selalu bisa di Engkau dalam yang melayakkan hadirat-Mu kami. Tuhan. Terima kasih Terima inilah doa kasih, kami Bapa di Tuhan. surga. Kami membuka ibadah besok malam ini. Kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Allah sendiri yang mengambil acara semuanya Tuhan. Amin. Kau layakan, Kau urapi kami. setiap Amin. kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kasih Yesus indah di dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu.
kita berdiri biar kita semangat lagi. Haleluya. Sungguh bangga Bapak. Sebentar. Tadi dicerai, Oh, kering ya. Oh iya. ada muknya ini, ya. Jadi kalau salah mut ya nggak dingin. Oke, ya. Ayo nak. Sungguh bangga Bapak. Siapa yang di sini bangga punya alat seperti ini? Haleluya. Waktunya untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus kita Tuhan. Jangan duduk dulu, jangan duduk dulu, nggak masih putar. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Yang memberikan pertolongan, penghiburan hanya Roh Kudus. Terima kasih. Siapa yang mau menyaksikan kita
Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Halo. Halo, halo, halo. Kalau Bapak Intel jangan ngumpet lu. Iya. Shalom, shalom. Shalom semuanya. 100 untuk tapi utang. Shalom semuanya. Shalom. Memang kesaksian tiap hari kita pasti ada. Amin. Iya, kesaksian saya memang sibuk banyak. Kalau tiap hari juga bisa bersaksi. Bagaimana baiknya Tuhan pada rumah tangga saya. Ya. Dan saya saksikan apa? Kenapa kami pergi untuk pergi di apa? Ya, Karyawan. Karena saya pengen istri saya sehat terus. Hanya kami ke sana memang ada poin kami yang tidak harus bayar banyak. Nah, ini teman cukup. Kenapa ke sana? Mandi di apa itu di air Sariater itu, air itu. Pulang dari sana, cek cara istri saya 160 fish. Iya kan? Yang biasa 205, 350, paling rendah 250. Sudah rendah sekali. Tetapi di situ pergi ke sana, mandi, puji Tuhan dicek lagi tadi 140 berapa ya? Gula darah ya? Jadi saya puji Tuhan senang banget itu kesaksian saya. Saya bersyukur sama Tuhan, pulang juga kami dari Sumatera, kami berjalan dengan baik, ya sampai kami di rumah juga yang kami tinggalkan, tidak ada kurang suatu apapun, ya dengan baik. Hanya satu lagi, di situ pasang AC pada atas bawah rusak. Kata dia, Pak itu nggak bisa, terus berapa biaya berapa? Saya rasa itu paling kecil. Bagus itu saya orangnya itu iseng aja. Ada saya tentang aja itu apa itu. Ya saya itu tentang itu musim cincin. Puji Tuhan bagus. Bagus kembali bagus. Yang dikerjakan kita mungkin ya seperti itulah. Kemarin kami memang dibawa terus kemarin atas lagi kita itu apa namanya hasilnya bocor. Bocor ya. Habis lagi. Nggak bocor lagi. Nggak ada bocor lagi. Kesaksian juga. Iya. Jadi hal-hal kecil juga kesaksian. Jadi puji Tuhan aturannya. Mungkin saya kalau uang keluar ya taruhlah 1.000 ya dia. Tetapi puji Tuhan bagus kembali. Itu kesaksian saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan sangat baik. Saya percaya memang ya gimana kan kalau kita melihat situasi kondisi sekarang serem ya ngeri. Kenapa? Karena COVID ini. Tetapi kalau kita tetap berdoa terus jangan hanya di sini berdoa. Di rumah juga terus kita bikin jam doa kita. Mungkin malam jam 10 sampai jam 12 kita berdoa teruskan itu. Pasti Tuhan menjawab. Pasti Tuhan. Begitu di rumah juga kita bikin mesta doa kita. Mulai jam 10 selesai bikin udah bikin belum? Kayak gitu. Udah selesai nonton kesayangannya. Udah nanti kasih naik. Ini saya paling hebat enggak, tetapi ada komitmen dari
kirain buka doa, oh mam, doamu ini, nggak usah saya sebutkan sian, enggak. Pokoknya doakan ini, nanti saya nyambung doa lagi, nanti sekalian saya tutup doa, bismillah doa kita kami mau jadi kalau kita mau seperti itu terus baik corona itu sebelahmu dan sebelah dirimu apa kan? Tapi kita hanya memperlewat begitu. Mulai corona, saya rasa Jawa Tengah kami jalan terus. Di Solo tadi sudah ada beberapa kali kabupaten dan kota kami kami jalani begitu kita siap. Tapi bukan saya bilang saya hebat tetapi mari kita bikin sebuah kita habis kalau selesai kita ini waktu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu kita amin. Ya itu puji Tuhan sampai saat ini memang keuangan makin berat tapi puji Tuhan dititipkan Tuhan untuk makan kita saatnya iya apapun nggak ada sekarang nggak ada tapi percaya Tuhan akan bilang kalau kita mau ada di dalamnya tapi yang bilang di dalam apa Yohanes ada kalau kau di dalam di Yohanes 15 apa terima Yohanes 14 saya Yohanes berapa kalau kau ada di dalamku kata Tuhan firman-Ku dari dalam kata Tuhan minta Yohanes 8 ayat 14 ya Pak itu kata Tuhan jadi bukannya saya bilang saya berdua support tapi kita kedua semua kita berdoa amin ya ini dari luar biasa kepanjangan ketiga luar biasa namanya kesaksian. Shalom. Memang saya tak kadang-kadang mau bersaksi, tapi karena banyak hal sampai sukacitanya bukan saya menunjukkan bahwa Tuhan memberkati saya begitu luar biasa, bukan berbagi bagi semua bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tapi bagaimana cara kita mendekatkan diri dan berpengharapan pada Tuhan. Kenapa saya rasakan saya katakan sama yang dibilang tadi dari hal yang kecil kadang kita nggak berpikir Tuhan bekerja. Iya Tuhan itu bekerja dari hal yang kecil. Tapi kalau kita khawatir dari hal yang kecil, bagaimana kita menghadapi hal yang besar? Yes. Banyak saya semakin merasakan cara Tuhan bekerja dalam keluarga kami, terutama pembangunan rumah, cara menahan amarah. Karena kalau bangun rumah itu ya, emosinya luar biasa. Ada tukangnya satu, kayak malam bilang ya, kalau mas orang udah dapat 2 meter, dia setengah meter. Cuman kantornya ini nggak tega, ngapain dia karena masih paman dia. Jadi kita yang melihatnya, makanya saya berapa hari ini nggak lihat rumah, karena kalau saya lihat rumah itu emosi kayaknya tanggung itu langsung keluar. Ya, itu kerja gimana sih? Karena kita merasa menggaji gitu kan, kok hasilnya tidak memuaskan. Gitu. Cuman kembali lagi, dan memang nggak sampai ada amarah untuk membangun rumah ini karena rumah ini selalu kami doakan bukan karena keangkuhan kami, namun kami ingin rumah ini menjadi rumah doa, rumah berkat bagi siapapun dan terutama di lingkungan kami. Saya selalu mendoakan itu. Selalu kayak kemarin orang bilang, enak ya Bu, mau sholat di samping musola langsung apa yang seperti dia air mereka nggak ada, saya suruh ngambil air apa wudhu di rumah. Itu kan ada
ajarkan dia pertama memimpin doa. Saya yakin Tuhan tahu apa yang dia ucapkan dengan singkat, walaupun dengan singkat, tapi Tuhan tahu apa yang ada di hati dia dengan tulus. Saya yakin anak saya baru setelah dia berdoa baru kita bergantian. Itu saya rasa itu luar biasa. Dan selalu saya berdoa kami diadakan. Yang saya saksikan di sini, memang kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berserah Tuhan, gerakan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan. Aku merasakannya secara pribadi. Dari hal yang kecil yang kita khawatirkan, dengan sekejap cara Tuhan, kadang saya kok begini ya, bingung. Ternyata dari tadi saya sudah khawatir, dengan cita Tuhan itu memberikan jawaban semuanya. Yang saya khawatirkan dia sudah sediakan. Dia sediakan dengan cara yang kamu kesini, ini ada jawabannya loh. Kamu kesini, gitu. Luar biasa, makanya lagu tadi yang kita bawakan dari sungguh bangga. Karena yang punya Allah seperti itu. Jadi apa yang diberikan, apa yang kulakukan dilakukan di luar lingkungan keluarga saya, itu kulakukan dengan sukacita karena apa? Itu nggak sebanding dengan berkat Tuhan. Amin, amin, haleluya. Itu nggak sebanding, karena tidak sebanding. Gimana ya, nggak sebanding lah. Makanya itu nggak ada apa-apanya yang berbuat itu. Bukan karena kesombongan ya, karena sebandingkan dengan kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Amin. Itu nggak ada apa-apanya, masih ujung kuku lah. Jadi selalu saya gerakkan kepada anak-anak, jangan takut dan lakukan kebaikan, hormati orang lain. Jangan kayak tadi sama saya serius. Ini ada terbawa nama Teresia ya. Saya selalu ajarkan dulu. Kamu kalau bawa angel, gara-gara aku tadi di jalan ya. Terus makan itu nak. Udah kemarin itu sama angel buat kanan si sahat gitu kan. Ada di THB. Ada roti atau aku belum pernah makan. Enak enggak? Kamu makan sama siapa? Sama angel. Yang bayar siapa? Oh, seperti itu. Kalau ngajak orang, kamu mengajak berarti kamu harus bayar. Kamu yang mengajak berarti kamu bertanggung jawab. Iya mas, ngerti. Si Teresia juga sering buat kami vaksin, tapi Teresia juga nggak mau. Ya udah minum aja. Kenapa dia nggak mau? Mungkin dia kali karena belum kerja. Jadi kalau kamu mengajak bertanggung jawab, jangan takut. Suara kan? Jadi saya kecil kali anak jauh biasa ajaib, tapi untuk mendapatkan itu saya ini memberkati saudara semua baik di rumah Tuhan ini mau secara online di rumah. Haleluya. Luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan mengerti apa keperluannya, kebutuhannya setiap umatnya, walaupun berbeda-beda yang harus dijalani dalam kehidupan, tapi Tuhan punya cara sendiri yang berbeda. Masih ada lagi yang mau kesaksian? Tapi saya ngomongnya. Kalau bukan semua yang di sini, selalu juga buat kita di rumah-rumah. Kesaksian saya seperti Nak Somi katakan, semua kita memiliki kesaksian yang berbeda-beda dan nama Tuhan yang ditunjukkan. Sebenarnya saya yang mau saya saksikan besok pagi harusnya saya dari Medan, tapi ternyata sampai sekarang batal lagi. Nah, yang mau saya saksikan di sini, ke Medan itu ada keperluan memang main, ada pesta. Tetapi di luar itu, saya pengen ketemu Ibu. Kebetulan ada ibu saya itu seorang ustaz. Sudah lama kami memang mendoakan keluarga ini dan hentinya kami bergandengan tangan. Nah, kemarin itu kami ini mengalami sakit yang luar biasa. Nah, saat kami Zoom bersama,
saya pimpin doa, puji Tuhan, memang hati hancur di hadapan Tuhan, supaya mereka melihat kuasa Tuhan. Nah, oleh karena kasih Tuhan, dia disembuhkan dengan ajaibnya. Nah, kemudian sudah berkurang sedikit ininya ya. Apa katakannya? Apa namanya itu? Penyakitnya berkurang. Kemudian saya ada rindu sama Tuhan, saya pengen ke Medan, sekali pesta kakak adalah ada tujuan saya, yaitu berdoa buat juga bersama. Doa itu kan tidak dibatasi ruang lingkup, tetapi sembari ini pertemuan. Tapi Tuhan tidak izinkan juga. Di balik Tuhan tidak izinkan itu, ternyata saya ngalamin seminggu sebelum berangkat, saya ngalamin kepala yang berat. Dan itu selalu kumat ya, sampai sekarang. Tapi saya selalu percaya sama Tuhan. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Saya meminta kesembuhan dan saya minta kekuatan dari apapun, semua harus kita jalani. Dan gelombang hidup seperti kesaksian, nama sudah buta, menang, itu semua kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Karena memang benar, apapun yang kita kerjakan tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Jadi dalam kesaksian saya ini, mari kita semua dalam kondisi begini, kita harus berserah dulu di hadapan Tuhan. Karena memang kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi, mengucap syukurlah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang diinginkan Tuhan. Nah, saya mau bernyanyi dalam kesaksian saya. Ayo, Pak Gembala. Gitarin dulu. Dia bukakan jalan di lautan. Saya suka lagu ini, firman Tuhan ini ya, karena itu menjadi rema.
dia tetap memelihara kita, dan saya mengajak kita semua di sini, ayo kita semakin lagi di hadapan Tuhan. Karena di akhir zaman ada saatnya kita tidak akan bisa mendengar firman. Di saat ini yang Tuhan berikan bagi kita, ayo makinlah kita meluruskan dan lakukan Tuhan. Kita jadi saksi saya, Tuhan Yesus berkati kita. Dalam kesaksian Bu Gembala menguatkan buat kita semua yang telah mendengar, karena dalam setiap kesulitan kita masing-masing kita menemukan jalan keluar yang diberikan Tuhan Yesus pada kita. Masih ada kah yang ingin memberikan kesaksiannya malam hari ini? Cantik. Oh, Dedek. Enggak, itu kan tadi katanya itu. Oh, itu mau mau kesaksian. Itu ditanya, biarin. Shalom. Halo. Sebentar. Saya mau juga bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pada saat waktu itu saya sakit, ada hampir 3 minggu ya. 3 minggu saya sakit. Itu juga sebenarnya pulang dari nggak lama saya vaksin pertama. Setelah dari vaksin pertama itu kan sebenarnya vaksin itu nggak boleh kerja berat. Tapi saya pada saat itu saya divaksin, besok pernah masih spray, besok baru saya kerja. Dari situ saya bukan 24 jam lagi saya nggak tidur. Yaitu 36 jam saya nggak tidur. Itu sebenarnya begitu pulang saya juga pun sakit. Sebenarnya saya nggak cuma hanya lemah doang, nggak sakit. Tapi saya ngurus istri saya sakit, jadinya saya. Kalau istilahnya katanya kan ketepa gitu ya, ketepa sakit. Sakit lah saya. Istri saya juga sakit, jadi berdua sakit. Yang ngurus satu-satu masih kira lagi tuh. Mundar mandir, beli ini, beli situ, beli obat apa semua mundar mandir. Kira ya. Sempat saya waktu itu 4 hari saya pikir saya udah sempat-sempatnya saya nggak kuat. Hampir saya menyerah. Karena ini sampai saya bilang ini, wah ini COVID gitu kan. Wah ini COVID ini saya gitu. Ini COVID. Tapi kalau COVID panas enggak saya, batuk enggak, badan kayak es, dingin kayak es, sampai saya nyerah-nyerah. Dan pada saat itu saya sampai sempat Tuhan, saya bilang saya udah sampai nggak kuat Tuhan, saya nggak kuat Tuhan, Tuhan tolong. Jadi saya semenjak saya sakit parah itu cuma satu saya, Tuhan tolong saya. Udah nggak ada lagi suaranya cuma itu doang, Tuhan tolong. Tolong. Karena saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Misalnya saya ngomong Tuhan tolong Tuhan, saya ada kadang sakit, saya perlu apa Tuhan, saya nggak gitu, saya orangnya. Tuhan, pertolongan Tuhan saya bilang, pertolongan Tuhan, tolong. Haleluya, haleluya. Cuma itu doang saya nggak ada lagi yang saya bicarakan pada Tuhan. Akhirnya saya setelah 4 hari ini, saya mulai ini apa namanya, enak badan. Di situ saya gembiranya kenapa? Saya udah harapan tipis kan. Bayangin kalau harapan tipis itu kita udah setengah mati lah ini kan. Tapi begitu saya lihat sembuh, wah mata saya kayak mata terbuka. Saya senang, misalnya saya melihat sekarang di gereja ini, melihat Pak Gembala, semua yang saya kenal. Jadi saya gembira. Dalam perjalanan saya kemana aja, saya gembira, senang. Saudara-saudara saya senang. Karena pada saat itu saya baru bilang parah. Mungkin saya dulu kan pernah di opname 2 minggu ya. 2 minggu. Itu hampir serupa lagi penyakitnya, bener kan? Badan ini. Tolongan Tuhan. Memang kayaknya sepele banget ya. Kata itu cuma sedikit. Tuhan tolong saya. Kalau tapi dalam hati menolong kita, dalam ucapan itu kita dengan sungguh-sungguh, walaupun seperti itu, Tuhan akan datang. Tuhan zaman Tuhan itu, saya udah beberapa kali begitu. Saya banyak salah Tuhan, memang saya banyak salah Tuhan. Tapi Tuhan tolong saya Tuhan, kasih kesempatan saya lagi Tuhan. Saya seperti itu.
inilah kesaksian saya. Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Baik sekali Tuhan. Karena saya dan istri saya dan semua yang di jemaat gereja ini, padahal COVID itu banyak akan korban, tapi di sini kita masih banyak melihat orang yang banyak siapa yang mungkin kita kenal, nggak ada yang kita hilang misalnya. Salah satu cuma ada sih sebenarnya, tapi bukan COVID, penyakit kan ya. Itu aja. Terima kasih Tuhan memberkati. Mau menambahkan sedikit, memang kesaksian dari suami dia juga nggak ada bilang kesaksian, walaupun di samping jadi nggak tahu dari sebelah sana nggak tahunya. Memang Tuhan itu baik banget. Amin. Mau menambahkan lagi, sebelum bapaknya sakit, pada saat itu saya duluan beda sehari dalam vaksin. Kalau sebagai gejala COVID, memang saya kena COVID. Sehabis vaksin, 3 hari vaksin hari ini, saya ulang tahun juga masih ini. Keadaan almarhum dibilang kabar meninggal, saya masih sakit, tapi dengan ini masih kesana kemari. Setelah penguburan hari Minggu, hari Senin saya ngedrop. Jadi yang saya ini memang udah nggak ada penciuman, dan juga udah nggak itu, itulah udah semuanya itu bukan COVID. Kan saya nggak mau ngomong siapa-siapa, nggak mau bilang teman-teman jangan ada yang mau kesini jangan. Saya lagi ini udah gimana ya? Yang menjadi juga panik di ini. Ini memang gejalanya saya yang badannya gemuk begini, sakit masih doyan makan. Tapi pada saat saya kena COVID, melihat nasi pun nangis, nggak bisa ketelan. Sampai saya mau tenaganya dari mana? Perut kosong, saya cuma memuji memuliakan nama Tuhan. Baru saya bisa tidur. Dalam beberapa hari saya sakit karena bapaknya juga bertiga satu rumah ini, enggak ini. Jadi yang mungkin dia juga kena kecapean. Tapi dia mah bukan penyakit COVID, bukan. Dia lambungnya kumat. Karena kan saya nggak ngurus dia, saya yang diurus kan. Jadi dia makan terlambat apa gitu, itulah yang dia membuat sakit. Saya dia mau ke rumah sakit ataupun itu saya bilang jangan, hidup mati udah di rumah aja. Kalau sampai kita keluar, salah satu kita keluar dari rumah sakit, nggak tahu jadinya gimana, nanti kita pisah atau gimana. Karena memang saya yakin itu COVID. Walaupun habis vaksin saya sadar dalam keadaan lemah tubuh, imun belum terbentuk, saya kena COVID. Tapi pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Kami bisa melewati masa-masa kritis. Itu masa kritis yang sangat gak enak banget. Bayangkan semua sakit, nggak ada daya, nggak ada apa. Cuman gila anak dibilang malas enggak. Tapi double harusnya disuruh. Tapi pada saat orang tuanya sakit, dia tergerak artinya mau beli apa. Kemudian hadirlah dia keluar masuk ngurusin orang tua dua ini sakit. Puji Tuhan segala sesuatunya. Kami ini bukan orang yang mampu, bukan. Pekerjaan pun nggak ada. Semua tahu kami nggak ada pekerjaan, cuma bapaknya panggilan. Itu istilahnya panggilan. Dalam seminggu itu ya kalau lagi ada kerjaan dipanggil dia berangkat. Karena memang tapi kalau lagi nggak ada kerjaan ya nggak ada. Tetapi Tuhan cukupi kehidupan kami itu luar biasa. Puji Tuhan bukan saya membanggakan anak saya yang di Korea, enggak. Banyak juga anak yang sudah rumah tangga tapi lupa sama orang tua. Saya bersyukur banget Jenny nggak seperti itu. Bayangkan sampai Mama Angel pernah, kok aneh ya Bu, ya si Jenny kok tiap hari harus telepon mamanya. Banyak loh di luar sana udah rumah tangga buru-buru mau nanya mamanya. Tapi ya memang lah itu anak saya, puji Tuhan, itulah kebanggaan saya, punya Tuhan yang luar biasa. Itu juga buat jemaat yang lain, punya masing-masing pikul salibnya sendiri, tetapi Tuhan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Itulah yang kita yakini, punya Tuhan Allah yang luar biasa. Masih ada lagi kesaksian? Mari kita tutup kesaksian ini. Kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan dulu. Bapak Wagem untuk mendoakan kakak cucu seperti itu. Berdoa buat persembahan. Firman ya, oh ya maaf. Jadi kita nyanyikan lagu Firman-Mu kita bagi kami untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan.
Bila iman kami dasarkan pada firman-Mu, maka kami akan kuat, kami tidak akan goyah dengan badai apapun dalam hidup ini. Itulah sebabnya Tuhan kami mendasarkan iman percaya kami kepada firman-Mu. Karena firman-Mu adalah harga mati bagi kami, Tuhan. Dan kami datang di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami, Tuhan. Melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan. Pakai menjadi alat di tangan-Mu untuk memberkati umat-Mu, dan lebih lagi untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan sharing firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Luar biasa ya. Salam ya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, rupanya banyak juga yang online ya. Haleluya, luar biasa ya. Terima kasih Ana. Juga Kak Kristi, Ibu Lucy, Pak Engel Marfu, Pak Andre, Ibu Aritonan dan juga hambanya Pak Sinto, luar biasa ya. Selamat malam bagi kita dan juga kepada umat Tuhan yang dikasihinya pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini ya kita sebelum kita masuk karena ada tadi karena kita pasti buka tadi firman-Ku ada di dalam kamu ya. Biar kamu ada dalam firman-Ku dan firman-Ku ada dalam kamu, maka kita lepaskan. Nah, itu terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Sebenarnya sih ada beberapa ayat lagi ya, tapi ya saya sampaikan itu adalah Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Dan memang sebenarnya firman Tuhan yang dikatakan oleh Pastor Luka tadi sebenarnya juga ini berhubungan dengan apa yang saya sampaikan malam ini. Kenapa? Karena ada hubungannya pada khotbah hari Minggu kemarin. Ingatkah nats yang kita baca pada hari ini? Lukas pasal berapa? Ayat pasal 6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Ya. Nah, yang sudah kita dengarkan khotbah kemarin ada dua macam dasar. Pertama adalah rumah yang didirikan di atas batu, digali dalam fondasi rumah itu, diletakkan di atas batu, yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Sedangkan sebaliknya adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, maka Tuhan Yesus mengibaratkan rumah itu ditanam atau didirikan di atas tanah yang tidak ada dasar. Bahkan lebih lagi dikatakan di sana bahwa pada waktu datang banjir, maka runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan yang berdasar. Saya kemarin katakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan ini adalah kepada mereka yang sudah mendengar firman Tuhan. Siapa yang sudah mendengar firman Tuhan ini? Saya, Bapak Ibu Saudara semua. Tergantung bagaimana meresponi firman Tuhan ini. Ya, malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Bahkan hampir semua kita di sini, ya kecuali Ibu Ika, ya, kecuali Ibu Zombi maksud saya, ya bukan Kristen dari awal. Tapi rata-rata kita di sini adalah mulai dari buaya, ditimang-timang ibu kita dengan pakai bahasa Batak mungkin, ya, dengan lagu rohani, gitu ya. Saya juga pakai bahasa Nias, ya, ditimang-timang anaknya dengan menggunakan lagu rohani. Ini angel ini dulu, neneknya aja dikatakan, karena dalam lagu itu, aku diberkati, tapi karena neneknya itu dulu nggak bisa bahasa Indonesia, dia bilang, aku diberkati. Angel diberkati, benar angel diberkati. Kami dulu waktu itu di Jakarta. Jadi maksudnya adalah dari kecil kita ditimang-timang oleh Tuhan. Betapa ruginya kita menjadi orang Kristen, tapi sudah lama kita ya sudah mendengar firman Tuhan, tetapi masih kita meragukan Tuhan kita. Ini aduh. Kalau kesaksian tadi Gembala mengatakan begini di dalam nyanyian itu, ya, dia membuka jalan di lautan, dia memberikan air di padang gurun. Allah mana seperti Allah seperti itu, saudara?
Umpamanya. Coba tanya orang-orang yang ngaku-ngaku bahwa punya ini, punya itu, punya Tuhan, punya Allah. Tidak ada Allah yang sehebat Allah itu. Itu luar biasa loh. Dan kalau saya juga saudara saya katakan, Tuhan, saya kenapa saya seimbang? Tapi tidak ada terlambat malam hari ini, saudara. Yang sudah kita dengarkan firman Tuhan pada waktu hari Minggu kemarin, ya. Ayo. Kita dasarkan kepercayaan kita, iman kita di dalam fondasi firman Tuhan. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Sidamutan tadi yang dia tanya, ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan di sini, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Nah, tadi dalam Lukas pasal 6 tadi, ini berbicara tentang fondasi iman kita. Yaitu orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Artinya bahwa orang yang tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam firman-Nya, maka janji Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kami minta dalam nama-Ku, aku akan memperbuatnya. Janji mana yang sehebat dan luar biasa Tuhan Yesus, saudara? Tapi yang membuat seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan kita, saudara, karena kita tidak tinggal di dalam firman-Nya. Sedikit aja ada masalah, kita udah goyah. Kita nanti kerja sadar, nanti baru nangis. Haleluya. Ya. Tapi sekali lagi menurut nama Bapak Ibu Saudara, kita share malam hari. Ya. Sejauh mana Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, ya, di dalam mendengarkan firman Tuhan ini, sejauh mana kita evaluasi kehidupan Tuhan ini? Apakah kita benar-benar sudah mengatakan benar Tuhan sudah melakukan? Kalau kita hanya mendengar, saudara, kalau kita hanya membaca firman Tuhan itu, sering saya katakan bahwa harus baca firman Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan yang mengatakan tidak cukup hanya membaca firman Tuhan. Tidak cukup hanya untuk mendengar. Tidak cukup hanya beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang lebih serius lagi adalah kalau kita menjadi orang percaya tidak melakukan. Kita menjadi orang yang rugi, ya, untuk mengikuti Yesus, saudara. Kita memiliki firman yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang hebat yang sudah terbukti kuasanya. Seperti yang saya katakan tadi. Allah mana seperti Allah kita. Tuhan mana sehebat Tuhan kita. Tidak ada. Tetapi tidak mungkin kita mengalami Tuhan secara pribadi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 tadi, di dalam 46 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang Ku kehendaki. Coba lihat. Lukas pasal yang ke-6 46. Coba kita baca bersama-sama. Lukas pasal 6 ayat 46. 1, 2, iya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, apa yang ingat, saudara, Tuhan Yesus itu geram banget ya. Mas melihat orang-orang yang mengikuti dia tetapi enggak mau, udah mendengar tetapi kamu lakukan. Mari kita menjadi jemaat yang taat kepada kebenaran. Ingat ya, ini saya kasih. Coba lihat di dalam Yohanes, ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21. Coba Angel. Yohanes pasal 14 ayat 21. Ini saya akan singkatkan firman ini bagi kita, saudara. Ya, dan saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Perhatikan ini. Yohanes 14 ayat 21. Ini ada galeran. 1, 2 ya. Barang siapa mengerjakan itu dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan di sini, ada yang menarik di sini, saudara. Bukannya sekedar mengasihi. Perhatikan di sini.
Di dalam ayat yang terakhir, di dalam kalimat terakhir. Aku akan menyatakan diriku. Perhatikan, sering kita dengar adalah Tuhan menyertai kita, amin. Betul ya? Tapi menyatakan diri itu ya. Mari ini tahu saya, saudara. Itu biasa kalau kita berdoa, Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, amin. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi menyatakan dirinya itu adalah secara khusus. Nah, kepada siapa Allah menyatakan dirinya? Kepada siapa? Ini saya ulangi. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Tidak ada yang lain lagi ya. Saya enggak, ya nanti kalau saya cari nanti dia berkata, dia akan dihormati oleh Bapakku. Dan aku akan menyatakan diri kepada. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menyertai kita, bukan hanya Roh Kudus menyertai kita, saudara, itu biasa. Saya katakan, saudara. Tetapi pada waktu Yesus berkata, aku menyatakan diriku kepadanya, ini hal yang luar biasa. Kalau Allah menyatakan dirinya kepada umat Israel, saudara, itulah sebabnya terbelah laut menjadi jalan kering. Laut terbelah. Pada waktu Allah menyatakan dirinya kepada umat Israel, hei umat Israel, inilah aku. Pada waktu itu terjadi apa? Terbelah laut terbelah itu dan menjadi apa? Menjadi tanah kering, saudara. Bisa dijalani berjuta-juta manusia. Pada waktu dia menyatakan dirinya dalam bentuk tiang awan dan tiang api, saudara. Tidak ada yang dapat menghalau umat Israel karena Allah menyatakan dirinya. Bukan hanya menyertai, tetapi kuasanya sepenuhnya dia lakukan kepada orang-orang ya, yang melakukan firman. Ada seorang Musa di sana, Bapak Ibu saudara, hamba Tuhan yang luar biasa itu, yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun saudara, saya katakan di sini lagi di firman Tuhan, walaupun Allah jijik melihat orang Israel, saudara, tetapi melihat hambanya Musa tentang perjanjiannya kepada Musa, saudara. Dia berkata, aku telah berjanji kepada Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia menyatakan dirinya kepada Musa, bahwa aku sama sekali tidak akan meninggalkan kamu, dan aku akan menyatakan perjanjianku bagimu. Dan yang terlihat ini, bukan hanya dia menyertai, tapi dia menyatakan kuasa. Siapa yang menghadap orang Israel, saudara, pada waktu perjalanan di padang gurun itu, gak ada yang bisa menghadap. Bangsa-bangsa besar di hadapan orang Israel pada waktu Allah ada menyatakan diri, tidak ada yang tahan. Nah, kalau kita juga sebagai umat Allah di dalam gereja di Kota Daud malam hari ini, saudara, kalau kita sungguh-sungguh tahu kepada firman dan melakukannya, bukan hanya sekedar mendengar. Ingat, kalau kesaksian malam ini saya diberkati, sungguh dikatakan bahwa Allah baik, Allah baik. Lebih engkau nanti terheran atau berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi. Siapa yang mengasihi dia itu? Mari melakukan firman Tuhan. Bukti kita mengasihi Allah bukan karena bagaimana Tuhan. Oh, puji Tuhan, haleluya. Walaupun kita pujian berpuji menyembah Tuhan itu, amin. Tapi tidak cukup. Tapi yang Allah sukai adalah orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang melakukan firman. Apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi pada hari ini, saudara, kalau Allah menyatakan dirinya bagi kita, tidak ada yang mustahil. Bahkan firman Tuhan mengatakan musuh-musuhmu pun akan diperdamai. Ini berbiasa. Kalau Allah sudah menyatakan dirinya, kita akan berheran-heran, kita hanya melihat. Setiap langkah kita hebat. Kita punya kesaksian di gereja, hebat. Tapi kalau kita dari Senin sampai Kamis kita taat pada Tuhan, hari Kamis sampai hari Minggu
Kita melanggar firman Tuhan. Tuhan tidak suka. Ini bukti orang yang tidak setia. Makanya dikatakan Tuhan Yesus tadi, mengapa engkau berseru kepada padahal engkau tidak melakukan apa yang engkau lakukan. Amin, saudaraku. Amin. Ya, dia akan menyatakan itu. Kalau kesaksian yang kita dapatkan malam hari ini, beberapa hari ya, keluarga ya, si Teres ya, kemana pertolongan Tuhan, bagaimana juga dengan Dio, bagaimana? Coba engkau hidup di firman Tuhan lebih lagi, engkau akan bilang, waduh, siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu. Karena tahu nggak saudara, apa yang Tuhan jawab buat kita jauh melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Engkau meminta satu, Tuhan akan berikan dua. Tuhan berikan tiga. Tuhan berikan 4, 5, 6, 7. Dan tidak pernah berhenti kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Ya, ingat. Makanya segala sesuatu apapun yang menghambat kita untuk tidak bisa melakukan firman Tuhan, harus kita tanggalkan, termasuk ego kita, sombongnya kita. Jangan katakan, memang siapa ini? Harus kita katakan, siapa Allah? Amin. Jangan lagi kita mengatakan siapa. Siapa relasiku, belum tahu dia bahwa saya punya koneksi yang hebat. Enggak. Kita katakan, belum tahu dia saya punya koneksi yang hebat. Koneksi siapa? Koneksi surga. Nah, kita bangga. Makanya Rasul Paulus berkata, barang siapa yang bermegang, dialah yang bermegang bahwa kita memiliki Tuhan. Jadi kemegahan kita adalah bukan apa-apa, saudara. Kemegahan kita adalah bahwa kita memiliki Allah yang hebat. Ya. Jadi setiap saat, setiap perkataan kita Allah itu bersyukur. Ini juga kalau saya tidur, saudara, kadang-kadang itu saya sadar, kadang-kadang saya seperti menghidupkan. Tuhan. Tiba-tiba ya. Karena bila aku menemukan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku. Coba renungkan Bapak Ibu saudara, pertolongan Tuhan bagi saya saudara. Jangan kita ingat, jangan kita lebih banyak mengingat bagaimana Allah membawa kita, mengizinkan kita untuk dipuji iman kita. Tapi lihat kebaikannya. Ya. Kalau juga Tuhan tidak mengizinkan ujian bagi iman kita, saudara, kita pikir nanti semua jalan rata. Akhirnya kita jatuh. Tetapi kalau mulai dari kecil, jatuh kemudian bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Mana ada anak yang dituntun, ya, yang menjadi dewasa tidak pernah jatuh. Bukan hanya ibu-ibu. Ada nggak anak yang tidak pernah jatuh? Ya. Tetapi semua dijodohkan Tuhan itu jatuh bangun itu. Untuk apa? Untuk supaya kita lebih dewasa. Supaya kita semakin kuat. Jadi yang katakan dikit-dikit nanti udah sepertinya Tuhan nggak tolong saya. Kenapa Tuhan? Ya. Ingat, Tuhan kita. Ya. Kalau kita sekali lagi saya katakan sebenarnya, kalau kita mengenal bahwa Allah kita hebat, mari kita melakukan apa yang disukai itu. Dan yang disukai oleh Tuhan itu adalah satu hal, taat pada firman. Bukan hanya taat pada waktu kita butuh. Nah, ini dari persoalan orang Kristen itu kadang-kadang gini loh. Taat pada waktu butuh. Ini namanya azas manfaat sama Tuhan. Tuhan tidak sukai azas manfaat. Saudara. Tuhan menyukai ketaatan. Makanya selalu ada di dalam firman Tuhan itu taat dan setia. Bukan hanya pada musiman. Ya, bukan hanya pada masa musiman baru kita taat. Lagi-lagi ada pandemi baru kita taat, takut mati. Ya, tetapi pada waktu setelah pandemi itu selalu pada taat. Amin. Jangan kita ragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara termasuk saya tidak akan rugi pada waktu kita
taat pada iman. Ya, lakukan aja apa yang Tuhan mau. Engkau akan berkali-kali melihat kebaikan Tuhan. Engkau bukan hanya melihat, bukan hanya lagi mendengar, tetapi engkau mengalami sendiri kata itu. Kalau dulu saya hanya melihat dan mendengar apa kata orang tentang engkau, tetapi sekarang ini mataku sendiri melihat bahwa engkau Allah yang amin. Mau mengalami kebaikan Tuhan, lakukan firman. Kalau engkau mendasarkan imanmu, melakukan benar dan melakukan itu, engkau akan menjadi seperti rumah yang didirikan di atas batu. Pencobaan apapun yang terjadi, goncangan apapun, kesusahan, kelaparan, pedang, malaikat mau kelaparan, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan kita keluar lebih daripada seorang pemenang. Ya. Nah, minggu-minggu ke depan ini kita sudah mulai ya, semua dari teman-teman juga kemarin teman-teman pendeta di Medan Satria ini semua sudah buka gereja semua sudah. Saudaraku yang mendengarkan siaran ini juga beribadah. Dengan kita juga prokes, tetap kita pakai masker ya. Nah, tetap kita pakai masker. Tapi ayo balik lagi ke gereja. Ayo beribadah kepada Tuhan. Ayo bangun semua puing-puing yang sudah rubuh itu. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Baik, malam hari ini kalau ada respon bagi Bapak Ibu Saudara ya dari firman Tuhan ini, ya boleh yang satu atau dua orang saya kasih kesempatan. Kalau ada yang meresponi firman Tuhan ini, ya yang sudah pernah mengalami, ya boleh ya diceritakan singkat padat. Ya. Oh, coy sini. Hanya yang Xiaomi di sini dari Jawa ini kita bahasa Jawa. Haleluya. Oke, dan kalau tidak ada, ya udah. Berarti saya percaya, ya kita sudah dipuaskan oleh iman. Jangan gambar udah bergam gitu, ada siap. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak ada, ya saya percaya kita sebenarnya sudah merespon ini dan jangan hanya sampai di sini saudara, terus ya. Memang ada konsekuensi namanya melakukan firman Tuhan. Ada konsekuensi. Tidak ada sesuatu hal yang kita lakukan yang tidak ada konsekuensi. Tapi ingat, Tuhan menjadi pembela. Amin. Amin ya. Oke. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah pelindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari budi penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian
terbatas, baik ruang dan waktu maupun kemampuan. Hamba terbatas Tuhan dalam segala hal, tapi Roh-Mu tidak pernah terbatas. Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang lebih melengkapi firman-Mu bagi kami, sehingga firman-Mu tidak ditaburkan dengan sia-sia, sesuai dengan apa yang Engkau katakan Tuhan. Bahwa firman-Mu Tuhan tidak akan keluar dari mulut-Mu, Dia akan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan jemaat GBI Kota Daud ini dibangun dalam fondasi firman-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mungkin selama ini mereka lemah, tetapi malam hari ini, pada waktu Engkau memberi Roh Kudus-Mu bagi kami untuk mengingatkan firman-Mu ini Tuhan, kami semakin kuat, kami semakin Tuhan mengingat bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap mengingat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih dan pujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik ya, saya serahkan untuk memberi Untuk kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Warga berdoa. Kembali kami berucap syukur kepada Tuhan. Kepada kami, besarnya kami memberikan karena kami mau memberi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkan dan memberikan korban persembahan untuk Tuhan, di usaha pekerjaan pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pada mereka yang belum bisa Tuhan memberi apapun pergumulan persoalan yang mereka hadapi, Tuhan tolong dengan jalan keluar, Tuhan memberkati, Tuhan bukan berubah kehidupan mereka sehingga ibadah-ibadah yang akan datang mereka juga dapat memberi dengan sukacita dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Suku kubah ke Bapak. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki, yang jarang berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Jauhku dari hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan memberkati. Haleluya, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Sobri yang telah mengisi sebagai WL pada malam hari ini, dan kita berdoa khusus untuk keluarga malam hari ini. Boleh saya minta 2 orang untuk berdoa malam ini ya. Pertama boleh Pak Siobi nanti berdoa untuk nyaman untuk bangsa negara kita. Ya, jadi ya apa aja yang teringatlah yang Tuhan ya ucapkan, dan juga masih ada mutar berdoa untuk jemaat dalam masa-masa ini, dan juga ya supaya bergairah kembali ya untuk beribadah. Saya nanti akan tutup. Kalau ada juga yang mau didoakan keluarga ya selain daripada itu, ada ya yang mungkin ada yang meminta pokok-pokok doa.
Ada yang ada di rumah yang mau didoakan? Yang dari rumah ada yang didoakan? Boleh buka mic-nya kalau ada yang mau didoakan. Aku pagem. Iya, Bu. Pagem. Iya, Bu. Sakit mah aku. Oh ya, oke. Lambungnya kumat. Iya, oke, Bu. Kita doakan nanti. Kasih pagem. Iya, iya. Oke, Bu, ya. Ya. Perpanjang ya. Saya juga pasti Iya. supaya diberkati usaha kami yang lagi ambruk-ambruknya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya. Ya. Nanti kita lihat ya. Tetap kuat setia sama Tuhan ya. Kuat tetap setia sama Tuhan. Oke. Ada yang lain? Baik, nanti saya yang terakhir nanti yang saya doakan ya, jadi abang suami tadi bangsa negara dan juga seluruh jemaat ya juga kita berkat dan saya yang mengakhiri nanti ya doanya. Baik, kita akan satu pujian. Apa yang kau alami ini ku minta dapat engkau mengerti satu tanamkan di hati kita semua yang Tuhan tanahkan memberi keluarga tanah yang minta lebih coba yang engkau alami tak memberi kekuatan tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia saatnya ganti berhenti kau lihat berani kasihnya tangan Tuhan haleluya tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia saatnya ganti berhenti kau lihat penjelasannya kau lihat pelangi kasihnya kau lihat pelangi kasihnya. Doa Bapa kami di surga, Bapa kami yang tinggi, kami sembah dan memuliakan di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami. Tuhan, biarlah bangsa kami, bangsa ini yang dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, ekonomi yang Ya Tuhan, ini tidak tahu Tuhan. Juga dalam keadaan COVID ini juga Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya kuasa Tuhan untuk memulihkan bangsa kami dalam keterpurukan ini Tuhan. Juga dalam COVID ini juga Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan karena kami dalam hitungan persennya dalam COVID ini sudah menurun Tuhan.
Itulah yang kami banggakan Tuhan. Tuhan menolong bangsa kami yang dalam keterpurukan ini, dalam penyakit COVID ini Tuhan. Juga Tuhan tolong bangsa kami, kepala negara kami yang memimpin bangsa kami ini Tuhan. Biar Tuhan tolong, biarlah Tuhan segala apa yang keputusannya bijak dalam melakukan perkataannya Tuhan. Bersama wakilnya juga Tuhan. Oh Yesus. Tuhan tolong sebagai menteri perwakilan dari presiden kami untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Biarlah segala apa yang dilakukan pekerjaannya semua di dalam kejujurannya, ketulusan hatinya untuk bekerja untuk membangun bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju. Dan Tuhan tolong juga semua dari anggota MPR DPR, semua juga Polri dan TNI, Oh Yesus. dan semua setiap kepala daerah, Tuhan tolong supaya mereka juga bekerja dengan baik dalam pemerintahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Semua ini adalah pertolongan Tuhan sehingga negara kami ini menjadi satu kesatuan bangsa yang kuat Tuhan. Haleluya, inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya Bapak. Terima kasih Bapak yang sungguh baik. Haleluya. Mau melihat, mau kasih Bapak yang baik, kami serahkan seluruh jemaat kota Daud ke tangan Bapak. Oh Yesus, dari terkecil sampai yang terbesar, tertua sampai yang termuda. Oh Yesus, biarlah kasih kekuasaan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu tetap nyata untuk semua umat-Mu jemaat kota Daud ini. Baik yang berusaha Tuhan di dalam pandemi COVID-19 ini Bapak, kami percaya kasih-Mu tetap ada untuk seluruh usaha jemaat kota Daud, sehingga setiap keluarga berkeluarga sandan pangan cukup karena kasih dan anugerah. Baik untuk yang sekolah mungkin masih online Bapak, tentu Bapak berikan Bapak bukakan tingkatan Tuhan, sehingga setiap putra putri kami yang sekolah bukan menjadi bodoh tetapi semakin cerdas karena kasih-Mu anugerah-Mu Bapak. Dalam nama Yesus, mungkin dalam bulan 9 ini Bapak mulai tatap muka Tuhan, seluruh putra putri kami, baik yang kuliah, baik yang TK Tuhan, TK Bapak, biarlah Tuhan menyertai, memberkati, di mana Bapak, di masa pandemi ini Bapak, tetap kami adalah di dalam koridor-Mu Tuhan. Untuk berdoa untuk seluruh putra putri kami Bapak. Walaupun tatap muka nanti Bapak, biarlah malaikat-Mu di surga berjaga-jaga untuk seluruh putra putri kami yang sekolah Tuhan. Mulai terkecil, terbesar, tertua sampai yang termuda. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu akan menyertai seluruh putra putri kami yang telah tatap muka mulai bulan 9 dalam nama Yesus. Segala kutuk, segala kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa-kuasa COVID yang coba menghampiri seluruh anak putra putri kami. Oh ya Tuhan, jemaat kota Daud kami hancurkan kuasanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya keselamatan, sukacita, umur panjang, bahkan kepintaran akan. Amin. Amin. Seluruh putra putri kami yang sekolah dalam nama Yesus. Kami percaya, kami sebagai orang tua Bapak kami tetap Bapak berjuang memberikan yang terbaik untuk putra putri kami Bapak. Mengajarinya tentang kebenaran-Mu Tuhan. Mengajari mereka untuk melayani-Mu Bapak. Sehingga Bapak, Roh-Mu ada di setiap putra putri kami. Dalam nama Yesus. Untuk setiap kami orang tua Bapak, biarlah ajari kami Tuhan.
Apapun yang terjadi di saat pandemi COVID yang kurang lebih 1,5 tahun sudah lamanya ini, Bapak, ajar kami orang-orang tua, anak-anak kami, Bapak, agar kami tetap, Bapak, agar mengajari putra-putri kami, agar mereka, Tuhan, tetap ada di dalam koridor. Amin. Bukan karena HP, tetapi mereka akan bermain HP yang bukan-bukan. Tetapi kami Tuhan, kalaupun mereka megang HP, tetapi HP itu dipergunakan untuk belajar dan menguji. Dalam nama Yesus, mungkin Bapak, untuk dana untuk uang sekolah mereka, Bapak, untuk persiapan yang lain, kami percaya Engkau, Bapak, kami Tuhan dan Juru Selamat kami yang itu, Engkau tidak akan meninggal diam, Bapak. Engkau akan cukupkan, Bapak, untuk sekolah putra-putri kami biaya. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah kasih-Mu, biarlah penyertaan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu untuk setiap kami, Bapak. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, Tuhan Yesus, yang kami naikkan kepadamu pada pagi malam yang indah ini, tentu kami serahkan kepada-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, kami naikkan doa kami kepadamu, Tuhan. Untuk Tuhan pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu ya Tuhan. Khususnya malam hari ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang meminta doa malam ini Tuhan. Kami bawa Tuhan Ibu Lucy dalam tangan-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Bapa, dia mengalami kamumahnya ya Tuhan. Segala Tuhan penyakit mah, asam lambung Tuhan yang dialami oleh Ibu Lucy. Sehingga turun nafsu makan Bapa di surga. Malam hari ini kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Ibu Lucy disembuhkan, dijaga oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bagi kami boleh mustahil. Tetapi bagi Allah sanggup melakukan. Oh Tuhan, mujizat-Mu yang terjadi. Dalam nama Yesus. Begitu juga pergumulannya Tuhan tentang penjualan rumah, baik yang ada di Harapan Indah maupun yang ada juga Tuhan di daerah Cibitung dan juga di daerah Bapak di surga Pekanbaru Tuhan. Kami bawa dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bukakan jalan tanah yang ada di Pekanbaru, kami bawa dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan Inang Boru, Tuhan Pasaribu Tuhan, Nyonya Zebua Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Di mereka meminta kepada-Mu Tuhan, Bapa, usaha mereka yang Tuhan yang punya persoalan Tuhan, yang banyak omset Tuhan tidak terjadi Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau Allah Tuhan yang membukakan jalan bagi mereka. Kalau ada yang salah Tuhan, biarlah Engkau Allah yang mengampuni, Allah yang menyucikan Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata Tuhan, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, dan bukan tidak Tuhan tajam pendengaran mendengar, tetapi yang memisahkan kami dari Allah adalah segala pelanggaran kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan Tuhan. Kalau Engkau menemukan Tuhan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga Tuhan berkat-Mu tidak terhambat kepada keluarga Bapak Ibu Zebua Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya malam hari ini dia sudah mendengarkan firman-Mu dan dia beriman percaya kepada-Mu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau bangkitkan kembali usaha yang selama ini sudah mandek Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Beri Tuhan, biarlah Tuhan Kau Allah memerintahkan segala berkat-berkat-Mu, maka berkat dari seberang laut Engkau akan memberikan kepada keluarga ini dalam nama Yesus. Maka Tuhan kandungannya Engkau Allah yang memberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, buatlah mereka semakin hari semakin cinta akan Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Rio yang Tuhan kami bawa dalam tangan Tuhan.
Kalau Engkau telah mengizinkan Tuhan keluarga ini untuk membangun rumah mereka ya Tuhan, dan mana beberapa minggu-minggu ini Tuhan sudah mereka memulai. Tuhan, mereka memohon kepadamu bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini untuk meminta jamahan kuasa-Mu Bapa, supaya Bapa di surga, penyelesaian Tuhan pembangunan rumah mereka Tuhan, biarlah Tuhan dapat selesai sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati dengan Tuhan Bapa. Bapa, mereka Tuhan, Bapa membuka Tuhan kesaksian mereka bahwa ada kendala Tuhan beberapa dari tukangnya Bapa di surga. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan semua kendala-kendala yang terjadi dari tukang Tuhan, mungkin sakit penyakit atau hal-hal yang lain ya Bapa di surga, kami berdoa Engkau Allah yang melindungi tukang mereka. Engkau jamah Tuhan, jauhkan dari segala kecelakaan dan mara bahaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Maka terlebih Tuhan dana yang mereka perlukan Tuhan. Bapa, mereka bersaksi Tuhan. Tuhan, sesuai dengan apa yang dilakukan dalam pembangunan, sering sekali Tuhan melebihi daripada target. Tapi kami percaya Engkau Allah yang telah memperlengkapi mereka, berikan jalan keluar bagi mereka untuk dapat Tuhan memiliki dana sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Berikanlah hikmat-Mu bagi keluarga ini dalam nama Yesus. Bahkan keluarga ini anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Gabriel Tuhan. Tuhan Engkau jamah, Engkau sempurnakan kasih-Mu atasnya. Kalau kami mendengar kesaksian dari Inang Rio Tuhan, dia sudah bisa berdoa Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan terus Engkau lakukan perkara yang ajaib bagi anak kami ini, sehingga mukjizat Allah terjadi bagi Tuhan tidak mustahil, dan kami sungguh tidak meragukan kehebatan kedahsyatan Tuhan Bapa. Sanggup melakukan melebihi daripada apa yang kami pikirkan dan doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Semua kali malam hari ini juga Tuhan yang dalam Zoom online, berkati keluarga Kak Kristin Tuhan. Engkau lakukan perkara yang ajaib. Keluarga Bapak Ibu Sihaan, keluarga Bapak Ibu Marbun Tuhan, keluarga Bapak Ibu Sihomi, keluarga Bapak Ibu Sidabutar, keluarga Bapak Wagem Tuhan, keluarga Bapak Ibu Rio, keluarga Bapak Andre Tuhan Yesus, bahkan Bapak Ibu Simpo Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka Tuhan. Engkau tolong nyatakan kuasa-Mu. Bahkan mungkin ada di antara kami yang tidak kami sebutkan malam hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menemui kami jauh melebihi daripada apa yang kami doakan. Itulah Tuhan yang kami sembah dan kami Tuhan puja ya Tuhan. Akhirnya kami sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Kalau kami menyudahi ibadah ini, antarkanlah kami Tuhan di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan apapun. Kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti waktu kami datang. Tidak pulang dengan kosong, tetapi membawa anugerah dan berkat-Mu, membawa sukacita, membawa sorak-sorai. Oh Allah, kami adalah Allah yang dahsyat dan telah melakukan perkara-perkara yang terjadi di tempat ini. Terima kasih, berkati anak-anak kami yang ada di tempat ini Tuhan, dalam studi mereka. Engkau tolong nyatakan kuasa-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, pribadi yang agung dan mulia, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita mengatakan amin. Ini keluarga sengaja, aduh, kalau Tuhan tahu. Tuhan berkati ya. Walaupun nggak sengaja. Iya, amin.